Dia sudah kembali langsung. Beliau kembali bisa berjalan. Saya sendiri perusak pemerintahan Bupati ini. Pak, di jalan Pak. Sidang lanjutan Panitia Khusus atau Pansus Hak Angket terkait pemakzulan Bupati Sudewo kembali digelar dengan agenda pemanggilan sejumlah Dewan Pengawas atau Dewas di RSUD RAA Suwondo. Dalam sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, para Dewas diminta memberikan keterangan terkait fungsi dan peran mereka dalam menjalankan pengawasan di rumah sakit daerah tersebut. Namun dari 5 anggota Dewas yang dijadwalkan hadir, hanya 1 yang memenuhi panggilan sidang, yakni Dr. Torang Rudolf Manurung. Kehadiran tunggal ini pun menjadi sorotan mengingat keterangan Dewas dinilai krusial dalam mengungkap berbagai persoalan yang tengah disorot publik. Terlebih ketika Ketua Pansus meminta penjelasan mengenai fungsi Dewas, Torang Manurung tidak mampu memberikan jawaban yang jelas. Situasi kian memanas saat ia justru meminta izin meninggalkan ruang sidang yang dinilai tidak menunjukkan sikap menghargai proses persidangan. Izin Bapak. Sebentar, saya ini Pak, menghormati Pak, ini penghinaan DPRD, bukan Pansus. Saya menghormati, tetapi sebenarnya Bapak juga tidak konsekuen. Pak, begini. Bicara tentang kebijakan Bupati, saya siap menjawab. Saya begini. Di luar itu saya tidak siap menjawab. Baik. Sebentar Pak Joko. Sebentar. Pak, sebentar. Ini kebijakan Pak Bupati yang memberikan SK kepada Dewas, dan ternyata Dewas ini memanfaatkan kejabatannya untuk keluarganya kerja di situ. Maksudnya ke situ, Pak. Oh, bukan gimana? Ini rangkaian saja. Saya keterangan saya kan terus meninggalkan begitu. Bapak kan punya kewenangan untuk memanggil siapapun di dalam pansus. Siap. Tetapi saya sebagai masyarakat juga punya hak untuk memberi jawab apa tidak. Ya. Oleh karena itu, hak jawab saya sudah saya beri dan saya anggap saya sudah menjawab apa yang saya bisa. Oleh karena itu dengan hormat saya izin meninggalkan. Kita pertanyakan. Nanti kalau dipertanyakan boleh mengundang Dewas lainnya. Tidak bisa Memberhentikan rapat itu pimpinan pansus atau Pak Jenengan? Bukan memberhentikan, tetapi saya menganggap saya sudah memberikan jawaban yang ini masyarakat sebentar. Ini masih ada pertanyaan lain. Masih pertanyaan Pak. Nanti bisa dijelaskan. Enggak bisa. Bisa Pak. Bapak punya kewenangan memanggil, memberikan keterangan. Saya juga punya hak sebagai warga negara mencukupkan diri. Pimpinan teman-teman jangan terpancing. Kita fokus pada kita. Pimpinan terakhir. Baik. Kalau memang beliau Saudara Torang Manurung mau meninggalkan ruang ini, kita persilahkan. Tapi menjadi catatan besar bahwa proses bukan pemilihan, penunjukan Dewan Pengawas ada sebuah catatan besar, ada sebuah cacat besar, pelanggaran terhadap undang-undangan. Dan ini harus dipertanggungjawabkan oleh Bupati kelak dalam laporan kita. Satu. Yang kedua, yang belum saya tanyakan, saya masih menunggu kesempatan Saya masih menunggu kesempatan tentang surat peringatan dari BKN yang sampai 3 kali tentang pengangkatan direktur rumah sakit. Mestinya sebagai ketua Dewan Pengawas tahu. Dan kami sudah cek ke bagian hukum, tidak sampai ke mereka. Ini ada sebuah kegelapan pengaturan hukum di Kabupaten Pati. Maka kami mau cek itu. Tapi kalau Pak Jenengan mau meninggalkan ini, monggo silahkan. Akan menjadi catatan kita, akan menjadi garis besar, akan menjadi kita garis bawahi bahwa ini ada cacat besar dan harus dipertanggungjawabkan oleh Bupati. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Saya izin meninggalkan Bapak. Saya minta tolong sebentar, dengarkan saya sebentar. Izin Bapak, karena saya sudah sebentar Bapak. Ya saya juga sebentar. Saya tadi kan kemenangan. Saya sebagai masyarakat juga memiliki hak. Bapak, di sini jelas sebagai Pak Ketua Dewas, silakan Pak Ketua Dewas. Betul. Ketua Dewas Bapak. Iya. Karena saya sebutkan bahwa Ketua Dewas
itu dalam peraturan perundangan tidak memiliki tupoksi apa-apa, hanya fungsi koordinatif. Jadi jikalau Bapak menanyakan fungsi tugas dari Dewas, sudah melakukan ini, melakukan evaluasi, silakan saya diundang sebagai anggota Dewas secara keseluruhan. Yang jelas ini Bapak Manurung Begitu informasi dari saya, tidak bisa melaksanakan tupoksinya. Tapi bukan tugas dan kewenangan fungsinya tidak saya menegakkan Terima kasih. karena saya sudah memberikan hak jawab saya sesuai dengan kewenangan Bapak. Dengan hormat saya izin meninggalkan tempat. Terima kasih. Teman-teman, kita nggak usah lagi. Ini menodai forum Ya. tidak beretika, tidak berdoa. Ketegangan berlanjut usai sidang selesai. Sejumlah wartawan berupaya meminta keterangan dari Manurung, namun ia memilih bungkam dan langsung meninggalkan mereka. Saat tiba di pintu lobi, terjadi insiden ketika beberapa oknum yang diduga orang suruhan Torang Manurung mendorong salah satu wartawan hingga terjatuh. Aksi tersebut memicu kecaman dari Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI yang menegaskan akan melaporkan kejadian itu ke kepolisian jika pihak pengawal Manurung tidak segera menyampaikan permintaan maaf. Tadi ada yang dilempar teman-teman. Oke, ada yang didorong tadi ya perempuan ya. Oke, ada yang dilempar tadi teman-teman. Oke, baik. Ini sudah keluar. Tanggapan mengenai Selamat pagi menjelang siang teman-teman media. Hari ini kami tadi rapat meneruskan yang kami selesai kemarin. Teman-teman media dan masyarakat tadi juga sudah tahu kan bahwa kita memanggil Dewas karena kemarin belum selesai, kita undang kembali. Nah, di dalam pembahasan itu kami menanyakan yang pertama terkait dengan keabsahan dari Dewas. Beliau juga sudah menjawab, menurut beliau tidak ada masalah. Terus teman-teman berkembanglah terkait dengan pengurangan tenaga 220 itu. Apakah sudah ada kajiannya dan sebagainya? Sudah disampaikan sampai ke sana. Terus beberapa pertanyaan, Pak Dewas ini nggak mudeng, tugas dari Dewas ini apa nggak mudeng ya? Dia tidak paham tugas dari Dewas sehingga teman-teman menanyakan kalau tidak paham urusan Dewas, tugasnya Bapak ini apa? Nah, di salah satu anggota pansus menanyakan terkait apa Bapak tidak mengetahui tugas dari Dewas, mengawasi ada problem di masyarakat, apa problem di pelayanan atau problem di keuangan. Teman-teman ini menanyakan sampai ke akhirnya teman-teman tidak ada jawaban dari seorang ketua Dewas. Sekali lagi ketua Dewas tidak memahami tugas dan Dewas. Siapa namanya Pak? Nah, teman-teman harus bisa melihat bahwa setelah tidak memahami, ada yang teman tanya, Bapak tahu nggak kaitan harga telur di rumah sakit, kaitan sayur di rumah sakit, kaitan makanan di rumah sakit, ya kan? Saya nggak paham selaku ketua pansus. Saya ulang lagi. Ini maksudnya apa? Ternyata dibukalah teman-teman, ternyata istri dari ketua Dewas, catat ya, istri ketua Dewas, ternyata salah satu supplier gizi di rumah sakit Suwondo. Kami kaget. Terus dia menanyakan lagi, yang ditanyakan kebijakan Pak Bupati. Betul, yang kita banyak tanyakan adalah kebijakan Pak Bupati. SK dari Dewas adalah kebijakan Pak Bupati. Tetapi kewenangan dari kebijakan itu dimanfaatkan untuk nepotisme. Apa? Mengangkatlah istrinya lewat CV-nya untuk sebagai supplier gizi. Ini catatan yang buruk di Pati. Catat ya, catatan buruk di Pati. Masyarakat Pati, masyarakat Indonesia harus tahu bobroknya rumah sakit gara-gara seperti ini. Berarti awal dari permasalahan ini adalah pengangkatan yang tidak benar, SK yang bermasalah. Setelah dia berkuasa, dia akhirnya keluarganya, terutama istrinya, diangkatlah untuk sebagai supplier makanan di situ.
Clear ya? Ini lantas bagiannya dari pansus sendiri seperti apa? Pansus tadi sudah sepakat, setelah ini kami rapat tertutup dan kami akan sampaikan hal ini ke pimpinan DPR. Langkah apa yang harus kami ambil, nanti saya sampaikan ke teman-teman media. Dan yakinlah kami akan terbuka teman masyarakat dan media bisa melihat. Dan saya yakin hari ini, kejadian ini, masyarakat bisa menilai dan bisa melihat bobroknya manajemen di rumah sakit Suwando ini. Tapi ada kemungkinan untuk memanggil Pak Manurung kembali tidak, Pak? Kami tidak bisa menyampaikan ke sini ya, tapi kami minta petunjuk dulu ke Pak Ketua atau pimpinan DPR kami. Jadi, pansus hari ini hanya itu satu agenda saja. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bu.